Inilah waktu mustajab hari Jumat. Sempatkan lakukan 4 amalan ini, dipastikan cepat terkabul hajatmu, karena sulit bagi Allah untuk menolak doamu. Mohon disimak video ini hingga selesai agar menjadi sebab kemudahan dalam mengamalkan amalia ibadah di hari Jumat yang penuh barokah. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah senang sekali masih bisa hadir di hadapan sahabatku, tentunya dengan harapan dan doa semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, umur yang barokah, murah rezekinya, serta segala hajat sahabatku dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hari Jumat memiliki sebutan khusus, yaitu Sayyidul Ayyam, yang berarti rajanya hari, yang bisa dikategorikan hari yang istimewa, sebab di hari tersebut banyak amalan-amalan berpahala yang dapat dikerjakan. Terdapat waktu mustajab untuk berdoa pada hari Jumat yang disebut Sa'atul Ijabah. Selain itu, Imam An-Nawawi mengatakan disunahkan memperbanyak berdoa pada seluruh waktu hari Jumat, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dengan harapan memperoleh waktu mustajab untuk berdoa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari ini hari Jumat Allah menjadikannya sebagai hari Id bagi kaum muslimin. Maka barang siapa yang menghadiri sholat Jumat hendaknya mandi, jika ia memiliki wangi-wangian maka hendaklah dia memakainya, dan bersiwaklah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan hadisnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ada 4 amalan istimewa dan sangat penting di hari Jumat berkenaan dengan berdoa di waktu mustajab. Bisa diamalkan mulai subuh hingga menjelang adzan sholat maghrib di hari Jumat. Nah pemirsa sahabat beriman yang dirahmati Allah, simak terus, jangan beranjak terlebih dahulu hingga selesainya video ini, agar menjadi sebab kemudahan dalam mengamalkan amalia ibadah di waktu hari Jumat yang penuh barokah. Ada 4 amalan penting teristimewa yang harus dijaga, yaitu yang pertama, waktu mustajab subuh hari Jumat. Yang kedua, waktu mustajab saat sholat Jumat. Yang ketiga, waktu mustajab selesai sholat Jumat. Yang keempat, waktu mustajab setelah sholat asar menjelang adzan maghrib. Yang pertama, waktu mustajab subuh hari Jumat. Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu ini, tetapi menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkarnya terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni yang menyebutkan anjuran berzikir sebelum matahari terbit pada hari Jumat. Dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja pada paginya hari Jumat sebelum sholat subuh membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha menghidupkan, dan aku bertobat kepadanya. Dibaca 3 kali, maka dosa-dosanya diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Selain beristighfar, ada amalan dahsyat dengan memanfaatkan momentum waktu subuh di hari Jumat dengan bersedekah. Karena keutamaan sedekah subuh terdapat dalam hadis yang mengatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada malaikat. Kepada mereka dua malaikat, salah satu di antara keduanya berdoa, ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan satu malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perihal pembahasan khusus sedekah subuh hari Jumat bisa disimak di video selanjutnya pada channel ini. Kemudian amalan penting yang lainnya, yang kedua, waktu mustajab saat sholat Jumat. Sementara itu menurut suatu pendapat yang sahih, waktu tersebut terletak di antara imam duduk di atas mimbar hingga ia bersalam dari salatnya, sebagaimana dikatakan Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membicarakan hari Jumat, lalu beliau bersabda, pada hari itu ada waktu yang apabila seorang hamba muslim menempati waktu itu dalam keadaan sholat, lalu ia memohon sesuatu kepada Allah, niscaya Allah mengabulkan permohonannya, dan beliau memberi isyarat dengan tangannya untuk menunjukkan sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini turut diriwayatkan Abu Burda bin Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an bahwa Ibnu Umar radhiyallahu an pernah bertanya, dan Abu Burda menjawabnya, ya, aku pernah mendengar ayah berkata bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu tersebut ada di antara duduknya imam hingga selesai sholat. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Waktu khotib posisi duduk di antara dua khutbah. Bacalah doa istighfar yang juga diamalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tertulis di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yaumal yakumul hisab, yang artinya, ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan di hari kiamat nanti. Biasanya doa ini saya ulangi sampai 3 kali dan berhenti di saat khotib berdiri melanjutkan khutbah yang kedua. Kemudian yang ketiga, waktu mustajab selesai sholat Jumat. Dengan berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat, manfaat keutamaannya istimewa luar biasa. Wirid yang dibaca cukup mudah dan insya Allah semua umat Islam sedunia sudah hafal bacaannya. Dikutip dari kitab Al-Azkar An-Nawawi karya Imam Nawawi, ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca setelah sholat Jumat surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sebanyak 7 kali, Allah akan menghindarkannya dari keburukan, kejahatan sampai Jumat berikutnya. Di hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing sebanyak 7 kali ketika imam selesai membaca salam sholat Jumat sebelum melipat kakinya, Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan sekarang, dan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tata caranya adalah setelah selesai salam sholat Jumat dan masih posisi duduk at-tahiyat akhir, pertahankan posisi dudukmu ini, tetap jangan bergeser dan jangan bicara, maka langsung membaca surah Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, dan An-Nas 7 kali. Kemudian masih posisi duduk belum bergeser, dilanjutkan dengan membaca doa seperti yang disampaikan Syekh Imam Al-Bantani, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Bidayatul Hidayah menganjurkan untuk membaca doa ini dibaca 3 atau 4 kali. Inilah doanya, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id
ya rahimu ya wadud aknini bihalalika an haramik wa ta'atika an maksiatik bifadlika aman siwak, yang artinya ya Allah yang maha kaya, maha terpuji, maha pencipta, maha kuasa mengembalikan, maha penyayang dan maha kasih, cukupilah aku dengan harta halalmu, bukan dengan yang haram. Isilah hari-hariku dengan taat kepadamu, bukan mendurhakaimu. Cukupi diriku dengan karuniamu, bukan selainmu. Doa ini memiliki dua faedah yang luar biasa. Doa ini sebagai pelunas hutang dan mendapat kemuliaan dari Allah. Yang pertama, Allah akan bebaskan Anda sekalian dari hutang-hutang yang melilit dalam kehidupan. Yang kedua, Allah akan memuliakan Anda sekalian dengan semua kemuliaan terbaik yang Allah berikan kepadamu, serta Allah akan memberikan rezeki terbaik bagi yang membaca doa ini. Kemudian yang keempat, waktu mustajab setelah sholat asar menjelang adzan maghrib. Hal ini pernah disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang berdoa pada waktu setelah asar menjelang maghrib pada hari Jumat, maka dijamin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai doa yang dipanjatkan menjelang adzan maghrib, dianjurkan dimulai dahulu dengan memuji dan mengagungkan Allah, bisa membaca tasbih secara lengkap, dilanjutkan membaca sholawat Nabi, kemudian membaca istighfar, baru berdoa seperti di atas tadi, doa pelunas hutang atau lainnya, dan ditutup dengan membaca sholawat Nabi. Pemirsa, sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah keistimewaan hari Jumat. Sekali-sekali jangan tinggalkan untuk berdoa di waktu mustajab, karena dipastikan kabul hajatnya, karena sulit bagi Allah untuk menolak doamu. Panggil nama Allah dengan nama-nama yang mulia, berkeyakinan penuh dengan hati yang hudur, hati yang hadir, hati yang ikhlas, dan berprasangka yang baik kepadanya, serta dengan hati yang berharap doa kita segera dikabulkan, karena Allah memberikan sesuatu hidayah, rahmat, karunia rezekinya sesuai dengan prasangka hambanya. Inilah kunci pertama dan yang paling utama dalam berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan sebagai amal jariah bagi amalia ibadah kita semua. Semoga semua dalam keridhaan Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah. Kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran wa jazakumullah ahsanal jasa. Wa jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa alu. Dengan mengucapkan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.